ciri-ciri daripada ibadahnya orang yang sudah makrifat pada Allah. Ini juga dituangkan, dijelaskan di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Pertama, amaliyah apapun yang muncul pada dirinya si arif tadi, la yarawna, beliau tidak melihat dari dirinya, beliau tidak merasa, tidak meyakini sumber amaliyah itu dari dirinya. Itu yang pertama. Ini tanpa kecuali, Pak, amaliyah apapun nih. Yang kedua, amaliyah apapun yang muncul di luar dari dirinya, la yarawna, beliau tidak akan pernah melihat, merasa, meyakini dari makhluk itu sendiri. Tidak. Yang terakhir, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru di dalam benak beliau yusyahid, bersyuhud atau melihat atau meyakini bahwasanya annal fa'ila, sesungguhnya yang berperan, sumbernya itu datangnya huwallahu ta'ala. Itu ciri-ciri amaliyahnya orang-orang yang sudah disebut Allah sebagai kasih Allah. Hal ini juga dituangkan Allah dalam surah Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ciri daripada orang-orang yang jadi kekasih Allah yang sudah makrifat itu, beliau mengikuti teladannya kanjeng Nabi. Ini kita bicara tentang kekasih Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, kan kekasih Allah. Jadi amaliyah apapun dulur yang terjadi itu, beliau itu selalu melihat Allah. Caranya untuk bisa sampai melihat Allah, bertemu Allah, kembali kepada Allah, lakukan tahalli dan tajalli. Artinya bentuk lakunya tahalli tajalli jenengan ini berzikir sirul asrar menuju fana'ud dzikri. Jelas ini. Kalau kita bicara akibat, tanda akibat, tetanda kalau sudah di situ apa? Ati jenengan iki la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, khawatir, gelisah ing dalem manah sampeyan ketika saat-saat jenengan iki makrifat pada Allah. Ini akibat. Jadi tanda akibat kalau sudah makrifat pada Allah seperti itu. Bagaimana mungkin dia akan merasa takut
terhadap sesuatu, sedangkan sesuatu itu la maujud ai adamun. Bagaimana jenengan iki akan takut gendruwo wong gendruwo ra enek? Ini mboten ana takut. Sing ngono iku ana tok. Ya gak mungkin lah. Ana takut ana. Lah lucu, Pak. Lucu pun niku ciri daripada ibadah yang dilakukan oleh beliau. Lah terus bagaimana secara umum itu, Gus? Dia ngibadah isok ning ngene masjid iki. Di sana juga ada. Di sana juga ada Masjidil Haram. Jumatan jejer aku ning masjid Gresik. Ning kono kancaku ngebel, yo ono iku. Apa ya seperti itu? Ndak. Itu urusan kasaf, Pak, nggih. Urusan mukasyafah, bukan urusan musyahadah. Nek trimo koyok ngunu berguru nang Gusmi gampang. Nggih, diajari sampean niku ilmu karomah. Ternyata siapa itu? Nafsumu sendiri. Bisa nafsiyah, amarah, lawamah, saged mawon. Saking jinake senenge jaran ran ronoran sijine ran ronoran. Dan itu gak penting. Lah maksud wa inna ilaihi rajiun, kembalinya Anda terhadap Allah, ini yang paling penting. Tadi itu ada tamu, Pak Mari Asar tadi tanya-tanya tentang kasaf, pengen nang kasaf. Kula nggih mboten nolak, nggih mboten ngongkon, gak rugi ya sampean goleki kasaf sementara jenengan iku wis mengenal tentang ilmu hakikat iki. Udahlah urusan kasaf iku urusane Allah. Urusan nanggone musyahadah ya urusan Allah. Sudah cukup bagi kita illa liya'budun. Bagaimana caranya segala amal iki estu bernilai illa liya'budun, nyembah. Sing bener-bener nyembah, otomatis zikir itu. Dan ini tidak terlepas. Zikir ini tidak terlepas. Makanya banyak ayat-ayat sing ngebabno masalah zikir perlunya untuk kita kumandangkan. Al-Ahzab juga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron, supaya ngekeh-ngekehno. Cuman buat umat Islam kebanyakan itu faham zikir itu di syariat saja. Paling mentok ning thariqah. Zikir sir paling mentok. Sedikit sekali yang gelem dan mau untuk berzikir yang dimaksud Al-Quran ini, zikir yang bisa sampai pada Allah, sirul asr dan fana'u zikri. Mengapa demikian? Ya wis zamane kan dhisik niku ora dibuka, Pak. Sekarang wis penutup zaman, zaman sudah penghujung, Allah buka. Kalau sudah dibuka berarti sudah nemen, Pak. Parahnya iman kita pada Allah sudah nemen. Akhirnya dibuka. Sejarah mbah buyut kita, guru-guru kita dulu, Pak, nggak akan pernah dijelaskan sirul asrar dari sisi ilmu teori, mboten pernah. Tapi mengapa beliau-beliau terus mendapatkan itu? Karena tekunnya dia itu satu berzikir apa yang disampaikan gurunya, dan di situ nanti ada waktu yang tertentu yang ditentukan Allah kasih itu sirul asrar. Karena sam'an wa ta'atan terhadap Allah. Sampeyan tanya, nggak mungkin. Baru-baru ini aja lah
2014 itulah Pak, mulai dibuka Sirul Asr itu. Dulunya isyaroh aja lah. Karena apa? Karena ini sudah penghujung zaman Pak, sudah akhir kita itu. Yang kedua, sudah parah iman kita sebagai manusia terhadap Allah. Makanya dimesisak nih ambil Allah. Kalau ini sudah dimesisakkan, apa ya? Dibuka belar, apa ya? Vulgar ya, vulgar. Kok ya masih tetap umat manusia itu menolak? Ya udah, nggak ada solusi lagi kecuali penghancuran. Lihat sejarah-sejarah kaum sebelum Nabi Muhammad, seperti itu dihancurkan. Sebab apa? Kenemenan oleh maidunang Allah itu kenemenan. Lawang tingkatane Nabi Yunus, Nabi itu saja diingatkan, dihukum, dimakan ikan besar itu karena merasa dolim dirinya pada Allah, dihukum. Apalagi kita. Berarti ngibadah apa yang dilakukan orang makrifat itu pandangan orang umum, itu dikatakan wali manakala sudah tahu perkara yang akan terjadi. Bukan Pak, bukan itu. Iku mah bonus aja di dalam kasaf Pak, bonus. Bagaimana mungkin diaman arif iku mau wong sing makrifat iku iso lihat Allah? Gak iso, wong jenenge wong manusia, sifatnya Adam, tidak wujud. Mana mungkin bisa melihat yang wujud? Ya gak mungkin lah. Yang bisa melihat yang wujud, ya yang wujud sendiri pun. Itu yang pertama. Terus yang kedua Bapak, pertanyaan yang kedua terkait masalah sholat, ad-du'a. Ini kalau boleh saya klarifikasi dan saya kritik, doa kita yang ada di syariat keliru kabeh. Keliru kabeh. Kok bisa keliru kabeh? Kita minta terhadap yang memiliki, kita tidak menemui dulu yang memiliki. Aneh. Kan sudah dijelaskan, ud'uni astajib lakum. Jaluka sira ngger awakmu ning ingsun. Kongon metu iki dhisik. Niki lho, aku kebanyakan nak mboten. Ati iki metuki apa sing dijaluk? Tidak metuki sapa sing duweni sing lho, makane tak kritik. Aja ngono, dulur. Sebab di sini ada istifham, Pak. Apa istifham? Satu pertanyaan. Jikalau rupanya istifham. Jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, yo astajib, maka tak sembadani. Lah kuwi njoke nafsu. Berangkat teko nafsumu. Ya wis, ya nafsumu kono kek isih. Ngene umpama Gusti Allah disiwak, Pak. Diungkuri lah gampangane. Wis gini aja. Si A si B, si A butuh barangnya si B, sepeda motor utawa apa lah. Apa gunung? Apa pelem sebabnya bojonya istrinya nyidam. Gak usah taren moro nanggone si B, Pak. Diogrok-ogrok. Kira-kira si B bagaimana? Ngamuk tak?
pasti ngomong pencuri. Coba kalau si A tidak mengambil pelem dulu, dia itu terlebih dahulu menemui si B dengan tadarruan ngandap asor, cak bojoku nyidam, angsal kula nyuwun pelem niku, aku yakin dengan ikhlas ridho digangen mundut, bahkan oleh memberi lebih daripada apa yang dia minta. Cukup 2, misalkan yang dibutuhkan nyonyanya, pasti dikasih mbusak kresek mo. Itu pasti. Karena si B merasa diwongni. Lah ngoten nggih, iku ibarat mawon. Allah juga begitu. Kita ndak. Kita itu mengharapkan hasil. Hati itu menghadap terhadap hasilnya. Hasilnya itu lah makhluk sih Pak, yang kita minta. Makanya saya katakan keliru cok ndongamu iku. Ndongamu kudu makrifat nang Allah dulu. Nek wis ana kuno, yakinlah mangkane astajib iki jawaban pasti, Pak. Jawaban pasti niki. Mboten insyaallah. Astajib karena apa? Karena yang menjawab ini Allah. Apabila kau mintanya terhadapku astajib, maka aku akan mengijabahi lakum maring sira kabeh. Niki ayat ini kudu disosialisasikan. Berarti Anda kudu makrifat dulu. Jalannya ikuti Rasulullah di jalur dinul haq dulu. Kalau sudah njaluk ora popo. Berarti ketika jenengan minta pada Allah bahasa hablum minan nas itu, okelah secara syariat Anda minta opo gunung, tapi hati sampean itu menghadapnya terhadap Allah, tidak menghadap terhadap makhluk. Inilah yang kami sebut doaul khudri. Makanya bahasa sholat ikut dimaknani ayat doa, karena isinya bacaan itu di dalam rukun itu mayoritas isinya doa. Sehingga ketika saat jenengan sholat, mengapa sirul asrornya itu supaya terus di bawah, supaya tidak hati menghadap makhluk, hati supaya menghadap Allah, begitu maksudnya. Oke, ada lagi?